Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Haji dengan NIM 2314200047 dari kelas IF4A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi tentang teknik pemodelan objek 3 dimensi. Pemodelan 3 dimensi ini sangat penting dalam berbagai bidang seperti rekayasa, desain, animasi, dan ilmu komputer. Dan MATLAB adalah alat yang sangat kuat dalam hal ini. Baiklah, kita akan masuk ke materinya. Di sini ada pendahuluan. Untuk pendahuluannya, pemodelan 3 dimensi adalah representasi objek dalam ruang 3 dimensi. Ini penting dalam teknik arsitektur dan animasi. Dengan MATLAB kita bisa membuat model matematis, visualisasi data, hingga simulasi dinamis. Nah, hal ini melibatkan penggunaan berbagai koordinat dan operasi untuk membentuk bentuk geometris yang bisa dianalisis lebih lanjut di banyak bidang seperti yang ditulis, yaitu dalam bidang teknik, arsitektur, dan animasi. Pemodelan 3 dimensi ini sangat penting. MATLAB sebagai software berbasis matriks dan grafik memungkinkan kita untuk dengan mudah membuat objek 3 dimensi dengan mengandalkan kekuatan kalkulasi numerik dan visualisasi data. Oke, tujuan dari tugas presentasi kali ini yaitu untuk membekali dalam pemahaman dasar tentang sintaks dan teknik dalam pemodelan objek 3 dimensi, dan berlanjut ke penggunaan fungsi-fungsi dasar seperti plot, mesh, dan surf. Setelah itu kita akan membahas cara melakukan transformasi objek dan membuat animasi dinamis. Saya juga menunjukkan bagaimana kita bisa menggabungkan berbagai objek untuk membentuk model kompleks seperti simulasi antena 3 dimensi. Pada akhir video, setelah menjelaskan beberapa penjelasan berikut. Oke, yang pertama yaitu konsep dasar koordinat 3 dimensi. Di dalam ruang 3 dimensi kita memiliki 3 sumbu utama, yaitu X, Y, dan Z. Titik-titik dalam ruang ini dapat dipetakan dengan koordinat X, Y, Z yang mempresentasikan posisi objek dalam ruang. Sistem koordinat ini memungkinkan kita untuk mengatur dan memanipulasi posisi objek dalam ruang, serta memberikan kontrol penuh terhadap bagaimana objek tersebut akan diubah atau ditampilkan. Oke. Mungkin seperti ini. Ini saya SS dari codingan MATLAB yang saya buat. Nanti kita akan bahas pada akhir. Selanjutnya ada sintaks dasar 3 dimensi, yaitu plot 3 untuk garis, mesh untuk wireframe, surf untuk permukaan berwarna. Untuk plot 3 fungsinya yaitu digunakan untuk menggambar garis 3 dimensi. Dengan menggunakan plot 3 kita dapat memvisualisasikan data dalam 3 dimensi dalam bentuk garis yang menghubungkan serangkaian titik. Untuk mesh digunakan untuk menggambar model wireframe 3 dimensi. Di sini permukaan data yang diberikan dibentuk menjadi grid. Misalnya permukaan bentuk mesh dengan garis yang membatasi setiap elemen dalam grid tersebut. Tidak seperti surf, fungsi ini hanya menggambar garis pembentuk permukaan tanpa mengisi area di dalamnya. Fungsi surf digunakan untuk menggambar permukaan 3 dimensi yang terisi warna atau gradien berdasarkan data yang diberikan. Fungsi-fungsi dasar ini adalah batu loncatan sebelum kita dapat memulai membuat model yang lebih kompleks. Mereka membantu kita memvisualisasikan objek dan memahami bagaimana dalam data 3 dimensi dapat dipetakan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke mesh grid. Oke. Untuk mesh grid digunakan untuk membentuk bidang X, Y. Kemudian dihitung nilai Z dan fungsi matematis. Fungsi mesh grid di MATLAB digunakan untuk membuat matriks X dan Y yang diperlukan untuk membentuk permukaan 3 dimensi. Misalnya, jika kita ingin membuat permukaan gelombang, kita bisa mendefinisikan X dan Y terlebih dahulu.
Kemudian menghitung Z berdasarkan fungsi matematis seperti Z sama dengan sin akar X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Dengan cara ini kita bisa memvisualisasikan berbagai bentuk permukaan yang lebih kompleks. Teknik ini sering digunakan dalam berbagai simulasi fisika dan grafik ilmiah. Oke, selanjutnya ada objek geometri bawaan, yaitu sphere, silinder, dan ellipsoid dapat digunakan sebagai komponen dasar. Nah, di MATLAB menyediakan beberapa objek seperti yang disebutkan tadi. Objek-objek ini bisa digunakan sebagai blok bangunan untuk model yang lebih besar. Misalnya dengan menggunakan sphere, kita dapat dengan mudah menggambar bola 3 dimensi dengan sedikit modifikasi dan parameter tambahan. Objek ini dapat disesuaikan untuk membuat berbagai bentuk 3 dimensi yang lebih kompleks, baik untuk aplikasi, teknik maupun animasi. Oke, next. Ada permukaan matematis, contohnya ada paraboloid Gaussian, fungsi gelombang dibuat dari fungsi matematika. Dengan menggunakan mesh grid dan fungsi matematis, kita bisa menghasilkan permukaan yang sangat bervariasi. Misalnya kita bisa menggambarkan permukaan paraboloid atau permukaan Gaussian. Fungsi-fungsi ini sering digunakan untuk mempresentasikan fenomena fisika seperti medan gaya atau distribusi suhu dalam ruang. Visualisasi ini membantu kita memahami bagaimana suatu sistem berubah dalam 3 dimensi. Oke, selanjutnya ada efek visual dengan menggunakan color map, shading, lighting, dan transparansi untuk mempercantik tampilan. MATLAB menyediakan berbagai cara untuk meningkatkan tampilan visual objek 3 dimensi. Misalnya, kita bisa menggunakan color map untuk mengatur warna permukaan objek, atau shading untuk memberikan efek pencahayaan, dan lighting dapat digunakan untuk memberikan pencahayaan yang lebih realistis. Sementara transparansi objek dapat diatur dengan alpha. Semua efek ini sangat penting dalam membuat visualisasi lebih menarik dan realistis, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan akurasi tinggi seperti simulasi medis atau teknik. Next, ada kamera dan view. Untuk ini kita menggunakan view, azimuth, elevation, dan axis equal untuk pengaturan kamera. Ini juga termasuk aspek penting dalam pemodelan 3 dimensi, yaitu kontrol sudut pandang. Di MATLAB kita bisa mengatur sudut pandang kamera dengan fungsi view. Misalnya kita bisa menggunakan azimuth dan elevation yang tadi disebutkan untuk mengubah perspektif visual objek 3 dimensi. Fungsi axis equal memastikan bahwa sumbu X, Y, dan Z memiliki skala yang sama sehingga objek tidak terdistorsi. Kita juga dapat memutar objek secara manual dengan interaksi mouse atau menggunakan perintah untuk rotasi otomatis dan animasi. Selanjutnya ada transformasi objek. Kita menggunakan translasi, rotasi, dan skalasi untuk memanipulasi objek. Dalam ruang 3 dimensi mencakup beberapa jenis operasi dasar, yaitu yang kita sebut tadi, translasi, rotasi, dan skalasi. Translasi memindahkan objek dari satu posisi ke posisi lain. Rotasi memutar objek sekitar sumbu tertentu, dan skalasi mengubah ukuran objek. Semua transformasi ini dilakukan dengan operasi matriks yang memungkinkan kita untuk memodifikasi objek dengan cara yang efisien. Misalnya untuk rotasi pada sumbu Z, kita dapat menggunakan matriks rotasi yang telah disebutkan sebelumnya. Oke, untuk matriks rotasi, dengan matriks yaitu pada sumbu X dan Y atau Z. Misalnya kita ingin merotasi titik X, Y, Z sama dengan 1,0,0 XYZ sama dengan 1,00 XYZ juga sama dengan 1,00 sekitar sumbu Z sebesar 90 derajat 90 pangkat Celsius 90 derajat 2 per pi 2 radian matriks rotasi sekitar sumbu Z pada 90 derajat pangkat 90 ke 90 derajat adalah saya
kiranya ada gambar di bawah, yaitu RZ 90 derajat, cos 90 derajat, sin 90 derajat, dan bisa kita lihat sendiri untuk mengalihkan matriks rotasi ini dengan vektor titik XYZ sama dengan 100 XYZ sama dengan 100 XYZ, dan hasilnya 1,00, dan inilah hasilnya. Oke, untuk animasi dibuat dengan loop dan pose, menampilkan perubahan posisi atau bentuk. Oke, kita lanjut ke permukaan gelombang dinamis. Permukaan sinus yang berubah seiring waktu. Permukaan sinus atau sinusoidal surface adalah permukaan 3 dimensi yang berbentuk berdasarkan fungsi sinus. Fungsi sinus ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan grafika komputer untuk menggambarkan gelombang atau osilasi. Dalam konteks permukaan 3 dimensi, permukaan sinus menggambarkan nilai-nilai sinus yang dihitung berdasarkan dua variabel, misalnya koordinat X dan Y, yang menghasilkan pola bergelombang pada dimensi ketiga, yaitu Z. Animasi ini cocok digunakan dalam simulasi fluida atau medan gelombang, memberikan gambar visual yang realistis dari fenomena fisika. Oke, selanjutnya ada visualisasi volume atau MRI. Data 3 dimensi seperti MRI dapat divisualisasikan dengan slice atau volumetric view. Salah satu contoh penerapan adalah dalam bidang medis, di mana data MRI dapat divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Kita bisa menggunakan teknik seperti slitching atau volume rendering untuk memotong atau menampilkan bagian dalam objek. Teknik ini sangat membantu dalam analisis medis dan visualisasi struktur tubuh manusia. Oke, selanjutnya ada gabungan objek, yaitu menggabungkan beberapa bentuk dasar menjadi model kompleks. Gabungan objek atau penyatuan objek merujuk pada teknik untuk menggabungkan beberapa objek grafis seperti plot, permukaan, garis, atau objek lainnya ke dalam satu tampilan atau figur yang sama. Gabungan objek dapat digunakan untuk menciptakan visualisasi yang lebih kompleks atau untuk mengkombinasikan berbagai jenis data dalam satu grafis. Oke, selanjutnya ada ekspor dan GUI. Setelah selesai membuat model, kita dapat menyimpannya dalam berbagai format. Misalnya menyimpan model sebagai gambar, file, atau FIG untuk dibuka kembali di MATLAB, atau bahkan file STL untuk dicetak dalam bentuk 3 dimensi. Selain itu, MATLAB memungkinkan kita untuk membuat antarmuka pengguna atau GUI untuk menampilkan dan berinteraksi dengan model 3 dimensi, memberikan pengalaman yang lebih intuitif. Oke, next. Selanjutnya ada studi kasus yang saya buat pada model MATLAB, yaitu tentang antena 3 dimensi menggunakan cone, silinder, dan Kuiper 3. Untuk arah radiasi, simulasi antena 3 dimensi menggunakan objek, cone, dan silinder, serta menambahkan panah arah radiasi menggunakan fungsi Kuiper 3. Ini menggambarkan bagaimana arah sinyal elektromagnetik disebarkan dari antena dan bagaimana kita bisa memodelkan fenomena ini dalam ruang 3 dimensi. Oke, kita coba langsung saja buka MATLAB-nya. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang plot garis tadi, yaitu koordinat 3 dimensi. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya, yaitu nilai X, Y, Z. Untuk nilai X-nya yaitu 0, 0, 1, dan 10. Untuk nilai Y-nya sin X, dan nilai Z-nya cos X. Oke. Selanjutnya plot. Fungsi plot 3 digunakan untuk membuat grafik 3 dimensi dari titik-titiknya. R untuk memberikan warna merah pada garis, dan line width 2 mengatur ketebalan garis menjadi 2. Oke. Selanjutnya ada XY label X dan label Y, dan juga label Z-nya.
dan judulnya adalah plot 3D sinus kosinus. Oke, kita coba run di sini untuk plot garis 3 dimensinya. Oke. Jadi untuk tampilan dari codingan ini seperti ini. Ini adalah contoh plot dari 3 dimensi nilai x, y, dan z menggunakan sinus dan kosinus. Oke, untuk selanjutnya yaitu berdasarkan materi kita tadi, animasi gelombang mesh grid dan surf. Oke, untuk mesh grid dan surf di sini sudah saya bikinkan codingannya. XY mesh grid sama yaitu mi 5 berbanding 0, 25 berbanding 5, dan mi 5 berbanding 0, dan 25 berbanding 5. Ini fungsi ini menghasilkan dua matriks 2 dimensi X dan Y yang membentuk grid 2 dimensi dari koordinat. X berisi nilai untuk sumbu X dan Y berisi untuk nilai sumbu Y. Grid ini membentang dari min 5 sampai 5 di kedua sumbu dengan interval 0,25. Selanjutnya yaitu Z sin SQRT X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Ini menghitung jarak Euclidean dari setiap titik di grid XY ke titik asal 0,0 yang menghasilkan pola gelombang radiasi. Dan ada di sini juga kita menamakan surf. Fungsi surf menggambar permukaan 3 dimensi dengan koordinat x, y, z yang telah dihitung menghasilkan permukaan gelombang. Dan shading menggunakan interpolasi warna antar segmen permukaan untuk menghasilkan efek yang lebih halus. Dan ada color map jet menetapkan skema warna jet dari biru ke merah pada permukaan. Oke, kita coba run di sini. Oke, jadi ini hasilnya yaitu permukaan gelombang menggunakan mesh grid dan surf. Oke, selanjutnya kita membuat bola dan tabung. Dengan bola dan tabung. Oke, ini menggunakan sphere. Fungsi ini membuat bola 3 dimensi dengan radius 1 dan 31 dikali 31 titik dari segmen bola. Matriksnya surf XS, YS, dan ZS berisi koordinat X, Y, dan Z dari bola. Ini untuk menggambar bola 3 dimensi berdasarkan matriks koordinat. Nah, di sini juga menggunakan yang di penjelasan tadi yaitu axis equal untuk mengatur sumbu X, Y, dan Z untuk memiliki skala yang sama, menjaga bentuk bola agar tetap proporsional. Selanjutnya ada ini judul objek bola, gak terlalu penting. Ada XC, YC, ZC. Nah, di sini menggunakan silinder. Silinder itu untuk membuat tabung dengan radius yaitu radiusnya 0,5 pada kedua ujungnya dan 30 segmen untuk representasi tabung halus. Oke, ini ZC nya dikali 2, mengubah tinggi tabung menjadi 2 dan mengalihkan ZC koordinat Z dengan 2. Di sini ada surf lagi dan axis equal. Oke, kita langsung saja kita run. Nah, untuk hasilnya yaitu objek tabungnya ya berbentuk seperti ini dari hasil codingan ini. Oke. Next, selanjutnya kita ada total materi bikin animasi pada MATLAB. Jadi di sini codingannya yaitu untuk animasi kita menggunakan mesh grid lagi untuk membuat grid 2 dimensi dengan interval yang lebih kecil yaitu min 5 0 titik n 2 banding 5 dan min 5 banding 0 titik 2 banding 5.
Oke, ini size nya itu. Terus selanjutnya 40 sama dengan 1 berbanding 100, yaitu membuat loop untuk animasi selama 100 iterasi. Ada serve menggunakan serve lagi, dan di sini untuk menghitung nilai Z yang akan dipengaruhi oleh parameter T. Seiring berjalannya waktu, nilai T bergeser menghasilkan efek gelombang yang bergerak. Saya menggunakan interpolasi, terus dan seperti yang dijelaskan pada PPT tadi, yaitu menggunakan pause untuk memberikan jeda sebanyak 0,05 detik agar animasi berjalan lebih lambat dan terlihat. Oke, kita langsung saja kita run codingannya. Oke, di sini animasinya bergerak sampai 100 iterasi. Oke, dah. Sesudah sampai 100 iterasi, maka animasinya berhenti. Next, selanjutnya ada kita bikin gabungan objek. Oke. Nah, ini contoh kasus yang saya sebutkan tadi, yaitu gabungan objek 3 dimensi, antena bola dan tabung. Di sini menggunakan yaitu ada silinder untuk membuat tabung dengan radius 0,1 pada kedua ujungnya dan 30 segmen. Ini ZC sama dengan ZC dikali 3 untuk mengubah tinggi tabung menjadi 3 unit. Dan di sini menggunakan serve lagi, yaitu untuk menggambar tabung. Oke, ini kepala antena bolanya, yaitu XS, YS, ZS, spare 20, yaitu untuk membuat 20 segmen. ZS nya ditambah 3, menggeser bola ke atas sehingga berada di atas tabung membentuk kepala antena. Dan ini quiver, panah radiasi quiver, menambahkan vektor panah dari titik 0,03, 0,01 untuk warnanya merah dan ketebalannya 2. Oke, kita langsung saja coba run. Nah, ini untuk model sederhana antena 3 dimensi dalam studi kasus yang saya sebutkan tadi. Nah, masih ada satu lagi yang saya bikin codingannya, yaitu tentang untuk transformasi rotasi. Nah, transformasi rotasi membuat bola simetris, yaitu X, Y, S, Z, S dengan segmen 30. Matriks rotasinya terhadap sumbu Z yaitu theta pi per 4 atau bisa dibilang 45 derajat. RZ cos theta sin theta 0 min sin theta cos theta 0,001. Ini untuk vektor titik-titik bolanya. Terus ada rekonstruksi kebentuk matriksnya. Oke, ini C untuk warna berdasarkan X agar rotasinya terlihat. Selanjutnya ya seperti biasa menggunakan sub axis equal. Oke, kita langsung aja coba run. Nah, seperti ini tampilan transformasi rotasi bola berwarna untuk 45 derajat, yaitu dengan melihat dari warna ini. Setelah studi kasus dan model-model yang sudah saya bikin di MATLAB tadi, jadi kesimpulannya MATLAB ini menawarkan banyak alat untuk pemodelan dan visualisasi objek 3 dimensi, mulai dari grafik dasar hingga animasi dinamis dan visualisasi volume. Dengan menggunakan fungsi-fungsi dasar seperti plot 3, mesh grid, dan serve, kita bisa membuat model 3 dimensi untuk berbagai aplikasi ilmiah,
dan teknik. Saya harap kita atau kalian dapat memanfaatkan MATLAB untuk mengembangkan proyek pemodelan 3 dimensi di bidang masing-masing. Oke, mungkin sekian video tugas presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.